Semuanya, selamat pagi, salam sehat, tapi pun masih dengan saya Pak Stefanus Kekasibowo, dan hari ini saya akan kembali berbagi materi, memberikan materi tentang bimbingan dan konseling dengan tema kenakalan remaja zaman now dan cara menghindarinya. Dengan perkembangan zaman yang sangat pesat, teknologi yang sangat canggih, pasti kenakalan remaja itu juga akan seimbang, akan dibarengin, ya. Pasti kenakalan itu macam-macam. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ini. Nah, tujuannya adalah supaya kita dapat mengetahui bentuk atau jenis kenakalan remaja, dampak terhadap pribadi dan lingkungan, serta berusaha untuk menghindarinya. Jadi tujuannya supaya kita sungguh-sungguh terhindar dan tahu mana kenakalan remaja, mana yang tidak, mana boleh saya lakukan, mana yang tidak. Oke. Jadi itu ya teman-teman. Jadi kita akan belajar mengenai kenakalan remaja. Nah, tetapi sebelum kita masuk dalam materi, maka mari kita lakukan kegiatan bersama ice breaking, yaitu dengan tebak gambar. Pasti teman-teman penasaran ice breakingnya seperti apa. Mari kita lakukan supaya kita lebih santai, lebih enjoy untuk belajar hari ini, supaya sungguh-sungguh dapat bermanfaat dalam hidup kita, dalam perilaku hidup kita, karena belajar BK adalah belajar hidup. Betul. Oke, nah, gambar yang pertama. Pertanyaannya, gambar apa yang Anda ketahui di atas? Ya, itu gambar apa teman-teman? Apakah menemukan gambar orang, binatang, dan berapa jumlahnya? Silahkan Bapak beri waktu untuk melihat dari gambar ini ada gambar orang, binatang, dan berapa jumlahnya. Pasti teman-teman, gambar apa ini ya? Pak Gagas kok ngasih gambarnya kok ya nggak jelas, bentuknya apa? Pasti teman-teman juga ada yang sudah menemukan gambar apa aja yang ada di gambar yang ada di slide. Oke, lanjut. Sudah ya teman-teman? Nah, ini dia. Ada gambar orang, kuda, ya. Teman-teman penasaran ada berapa jumlahnya? Nah, 16 burung gagak. Bisa lihat ya teman-teman. 16 burung gagak, satu kuda yang ada di tengah, dan satu manusia di atas kuda, naik kuda, ya. Oke. Bilangkan ya teman-teman, penasaran? Ya. Besok bisa kita lakukan lagi. Nah, kenakalan remaja itu bisa didefinisikan sebagai perilaku menyimpang atau tingkah laku yang tidak dapat diterima sosial sampai pelanggaran status hingga tindak kriminal. Ya, perilaku yang menyimpang, yang menyalahi aturan. Bentuk-bentuk kenakalan remaja yang sering muncul sekarang ini adalah tawuran antar pelajar, mengkonsumsi narkoba, kebut-kebutan. Jika tidak ditangani dengan benar, akan berdampak buruk terhadap masa depan bangsa kita. Semoga teman-teman semua juga tidak ada yang terjerumus dan tidak akan melakukan ini, karena kenakalan remaja yang sangat buruk sampai pada tindak kriminal. Oke, yang pertama, kenakalan remaja. Apa sih kenakalan remaja? Kenakalan remaja adalah studium masalah sosial, dapat dikategorikan ke dalam perilaku menyimpang, ya. Kata kuncinya adalah perilaku menyimpang. Dalam perspektif perilaku menyimpang, masalah sosial terjadi karena terdapat penyimpangan perilaku dari berbagai aturan-aturan sosial ataupun dari nilai dan norma sosial yang berlaku.
Perilaku menyimpang dapat dianggap sebagai sumber masalah karena dapat membahayakan tegaknya sistem sosial. Nah, jadi kenakalan remaja adalah perilaku yang menyimpang yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada di keluarga, di masyarakat, di sekolah, dan pastinya di lingkup sosial. Perilaku yang tidak sesuai aturan itu adalah kenakalan remaja. Ketika itu pengertiannya pasti banyak sekali ya teman-teman, perilaku menyimpang yang mungkin teman-teman pernah melakukannya dengan sengaja, tidak sengaja misalnya, atau sudah merencanakan jauh-jauh hari supaya bolos sekolah. Itu juga salah satu perilaku menyimpang. Jelas ya teman-teman? Nanti ketika kurang jelas bisa ditanyakan ya. Ada 3 hal yang berperan penting dalam kenakalan remaja: keluarga, pergaulan, dan remaja itu sendiri. Keluarga menjadi dasar pendidikan teman-teman, pendidikan karakter teman-teman. Jadi keluarga Anda juga bisa menentukan perilaku Anda, masa depan Anda. Dan yang berikutnya bergaul. Bergaul di mana kita memilih teman. Itu juga bisa berpengaruh terhadap masa depan kita. Misalnya bergaul dengan teman-teman yang semangat belajar, rajin belajar, pasti teman-teman juga akan melakukan hal yang sama. Sebaliknya, ketika teman bergaul dengan orang-orang yang tanda kutip ya dikatakan menyimpang, seperti ya menggunakan barang-barang terlarang, misalnya juga merokok, lalu minum-minuman, itu perilaku-perilaku yang menyimpang. Dan pergaulan Anda juga menentukan masa depan Anda, masa depan saat ini, perilaku saat ini. Dan yang berikutnya adalah Anda sendiri, remaja itu sendiri. Ketika teman-teman bisa mandiri dan tidak terpengaruh dan bisa memilih, atau saya harus berteman dengan siapa, itu juga menentukan masa depan Anda. Nah, 3 hal ini sangat penting: keluarga, pergaulan, dan remaja itu sendiri. Nah, ini juga ada sebagian jenis-jenis dan sebab kenakalan remaja. Teman-teman bisa melihat dan membacanya: berkelahi, tawuran, membolos, merokok, pacaran yang di luar batas, terlaluan, geng dengan kegiatan negatif, bullying, sopan santun, pencurian, perampokan, dan masih banyak lagi. Ini hanya sebagian kecil contohnya ya teman-teman. Nah, sebab kenakalan remaja adalah faktor internal, ada krisis identitas, kontrol diri yang lemah, di mana kita tidak pernah diakui keberadaan kita tidak pernah dianggap ya. Seringkali kan teman-teman, oh saya nggak dianggap lagi Pak. Hati-hati dengan kata itu, karena ketika kita sudah merasa krisis identitas, kontrol diri yang lemah, kita bisa melakukan apa yang kita mau dan tanpa dipikir terlebih dahulu. Faktor eksternal, ada keluarga dan perceraian orang tua. Nah, itu sungguh-sungguh juga berpengaruh, karena kita tidak sepenuhnya mendapatkan perhatian dari seorang ayah dan seorang ibu, karena bercerai pasti juga berpisah ya teman-teman. Teman sebaya yang kurang baik, ya teman sudah jelas pasti. Komunitas atau lingkungan tempat tinggal yang kurang baik, ya teman-teman tinggal di mana, itu juga akan mempengaruhi. Nah, pengaruh dampak negatif perkembangan iptek, nah teknologi, informasi dan teknologi. Hati-hati gadget. Seringkali kita lebih suka bermain gadget daripada belajar.
lebih suka ngegame daripada belajar. Terbentur oleh keadaan yang memaksa kondisi ekonomi. Nah, ini juga bisa menjadikan kita untuk melakukan tindak kriminal yang sebenarnya menyimpang, atau mencuri misalnya. Akibatnya yang ditimbulkan oleh kenakalan remaja. Bagi diri sendiri jelas ya teman-teman, rugi, sangat rugi. Teman-teman masih dalam pendidikan sekolah, kalau mencuri misalnya, ditangkap, dipenjara, ya pasti merugikan diri sendiri. Bagi keluarga juga, keluarga malu, juga ya akan sangat merugikan keluarga. Bagi lingkungan masyarakat, ya masyarakat sekitar Anda tinggal akan tercemar dengan perilaku Anda. Jadi sangat-sangat penting bagi Anda supaya tidak melakukan kenakalan remaja, supaya tidak merugikan diri Anda sendiri, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Kasih sayang, perhatian, pengawasan dari orang tua. Pemblokiran terhadap media komunikasi internet yang berpengaruh buruk, teman-teman bisa lakukan. Nah, berikutnya juga bisa kita berdoa, belajar agama, atau juga kita bisa melihat public figure atau orang yang bisa kita contoh. Berikutnya, membatasi anaknya keluar rumah, itu bisa dilakukan oleh orang tua. Menciptakan keluarga yang harmonis, komunikatif, komunikasi nyaman bagi remaja, bagi anak. Nah, ini juga penting, memilih teman dan lingkungan yang baik untuk menyalurkan bakat dan minat. Remaja membentuk ketahanan diri agar tidak mudah terpengaruh, ya. Jadi kita harus bisa mandiri supaya kita tidak terpengaruh oleh teman yang lain. Itu juga bisa kita lakukan supaya mengatasi kenakalan remaja. Ada beberapa poin dan ini masih banyak lagi, tetapi poin-poin ini yang saya sampaikan ya. Ya, sudah di penghujung materi kita hari ini. Dan ini ada aktivitas yang harus dilakukan teman-teman dengan kegiatan kenakalan remaja zaman now. Nah, teman-teman diminta untuk mencari gambar negatif bentuk-bentuk kenakalan remaja zaman now serta gambar positif bentuk kegiatan remaja yang dilakukan. Sebagai contoh, gambar minuman keras atau memabukkan versus gambar minum susu. Jadi nanti teman-teman bisa dijejer saling samping gini ya. Nah, setelah itu teman-teman bisa menuliskan dampak atau akibat dari setiap gambar tersebut kalau dilakukan, gambar yang positif maupun gambar yang negatif. Misalnya kalau saya mabuk-mabukan, akibatnya kesehatan terganggu. Kalau minum susu, kesehatan aman, ya, kesehatan terjaga misalnya. Nah, setelah itu peserta didik dengan pengamatan penghayatannya memberikan makna atau poin belajar dari kegiatan tersebut. Nah, setelah menuliskan akibatnya yang positif maupun negatif, nah teman-teman bisa ambil apa sih dari gambar tadi, poin-poin tadi untuk hidup teman-teman ke depannya. Manfaatnya apa? Jelas ya teman-teman? Silakan bisa dilakukan di buku, nanti juga bisa dikirimkan ke Bapak. Jika kurang jelas juga nanti bisa bertanya via WA ataupun juga di kolom komentar. Terima kasih, semoga belajar hari ini, topik hari ini bisa memberikan manfaat yang baik bagi teman-teman semua dan bermanfaat bagi masa depan Anda. Terima kasih, selamat pagi, tapi pun.